Salam sehat untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang lanjutan materi program linier. Nah, di sini Pak Yohan akan menjelaskan tentang permodelan program linier. Jadi kita nanti akan belajar tentang soal-soal cerita gimana cara memodelkan dengan program linier. Nah, untuk saat ini Pak Yohan akan menjelaskan. Nah, di layar yang kalian lihat itu ada model matematika. Nah, untuk membuat model matematika, kita lihat, perhatikan. Nah, yang Pak Yohan lingkari ini diperhatikan, kan di situ ada salah satu contoh untuk memodelkan matematika. Ada sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari berapa di situ. Nah, kita lihat, penumpang kelas ekonomi boleh membawa untuk kita lihat ya. Nah, di situ Pak Yohan ulangi lagi, sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg, sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba Rp100.000 dan kelas VIP Rp200.000. Nah, berapa laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Nah, kita lihat di sini ada pemodelannya ya. Nah, di sini untuk pemodelannya yang Pak Yohan lingkari ini, kita lihat untuk tempat duduk dulu. Nah, di bagian tempat duduk ini itu banyak kelas ekonomi sama banyak kelas VIP sama maksimumnya berapa. Baru di baris yang ketiga ada bagasinya. Nah, ini yang bagian bagasi ini. Itu untuk banyak kelas ekonominya kan kita bisa bandingkan dengan tempat duduknya, yaitu di situ kita misalkan untuk di situ ada X1, di situ X2. Nah, ini 3X1, 5X2. Terus di sini ada 300 sama 1.200 untuk maksimumnya. Nah, kita lanjut lagi untuk permodelannya. Nah, kita lihat, kita masih memakai variabel X ya, X1 dan X2. Nanti untuk dilanjutkan dengan Y enggak masalah. Nah, di sini ada fungsinya. Nah, yang fungsi yang Pak Yohan lingkari merah ini yaitu X1 ditambah 2X2. Nah, kita dapat dari mana? Nah, kita lihat ya. Untuk X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 300. Baru untuk persamaan yang kedua, 3X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 1.200. Kenapa tandanya kok kurang dari? Karena kan maksimumnya kan data yang ada di soal cerita tadi kan 300 dan 1.200. Nah, untuk X1 dan X2 itu sama. Untuk yang Pak Yohan lingkari ini tetap, yaitu untuk lebih besar semua ya. Nah, baru lanjut untuk berikutnya. Nah, ini untuk mendapatkan gambar grafik itu kalian kan seperti yang sebelum-sebelumnya sudah Pak Yohan jelaskan, kalian mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kalau ini memotong sumbu X1 dan X2. Nah, untuk 300 kan pasti 0,300 dan 300,0. Nah, kita lihat ini. Kita lihat. Nah, ini ada yang 300 di sini, yang Pak Yohan lingkari di sini, sama titiknya yang ada di sini itu untuk titik potong yang 0,300 dan 300,0 dan memotong sumbu X1 dan X2. Nah, selanjutnya di gambar berikutnya untuk persamaan kedua kita lihat. Nah, untuk 3X1, 5X2 kurang dari sama dengan 1.200, ini tandanya kurang pas ya. Nah, ini untuk titiknya ada 0,240 di situ sama 400,0 yang ada di sini ya. Nah, itu untuk garis lurusnya persamaan kedua. Nah, kita tinggal menentukannya. Nah, di sini kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kan ada titik potongnya ini, yang Pak Yohan lingkari ini. Nah, di sini ada titik potongnya. Nah, itu kita mencarinya juga dengan memotongkan dari dua persamaan tadi. Kita lihat, kita bisa menghasilkan karena tandanya tadi kan kurang dari semua. Nah, maka bisa mencarinya daerah
himpunan penyelesaiannya kita bisa lihat di sini. Nah, ini seharusnya kalau kalian mau menghasil karena kurang dari semua, dari persamaan satu dan persamaan kedua, itu kalau bisa Pak Yohan hasil dari sini, itu misalkan kalau untuk persamaan satu ini kita ngasir ke sini semua ya. Jadi menjauh titik 0, ini semua juga. Jadi yang Pak Yohan coret ini yang tidak dipakai, nah semua. Terus ini juga semua. Tinggal daerah himpunan penyelesaiannya yang putih ini di tengah ya. Jadi di sini daerah penyelesaiannya sudah ditandai DP di situ. Nah, di situ ada yang Pak Yohan tandai. Nah, ini DP-nya ya, yang daerah hijaunya. Nah, kita bisa mencari titiknya itu ada 3. Nah, di sini. Nah, titiknya kalau bisa kalian lihat itu di sini. Titik potongnya, nah ini yang Pak Yohan lingkari ini titik potongnya untuk 2 persamaan tadi 150 sama 150. Terus yang memotong di sumbu X1 yaitu 300,0, untuk di sumbu X2 yaitu 0,240. Nah ini adalah untuk 3 titik yang akan kita cari untuk nilai maksimumnya. Nah selanjutnya kita bisa lihat ini. Nah untuk daerah penyelesaiannya yang seperti Pak Yohan jelaskan tadi di sini, kita bisa lihat cari lagi. Nah, ini kan mencari titiknya tadi ya. Nah, untuk mencari di sini, nah ini yang Pak Yohan lingkari hijau ini adalah sebuah persamaannya tadi. Kan kita sudah mendapatkan 3 titik, misalkan 0,240. Nah, kita bisa pakai untuk X1 ditambahkan 2X2, ini fungsinya tinggal X ganti 0, Y-nya dengan 240, maka nilainya 480. Kalau pakai titik yang 300,0, maka nilainya menjadi hasilnya 300. Kalau pakai titik 150,150, hasilnya menjadi 450. Nah, maka nilai maksimumnya yaitu 480 di titik 0,240. Demikian ya untuk materi saat ini. Nah, misalkan ya, kita lihat kalau apapun yang kalian lihat tadi, yang dari pertama sampai terakhir ini memodelkan matematika, yang penting kalian bisa apa yang dimisalkan dulu ya, dari sebuah persamaan yang kalian lihat, mana persamaan 1, mana persamaan 2. Demikian untuk video tutorial dari Pak Yohan yang buat untuk lanjutan program linear. Sampai ketemu untuk video-video berikutnya. Salam sehat.